Maksudnya begini, tadi digambarkan sedang membahas kelompok manusia yang terbuai, terkecoh, terperdaya. Ada 4 kelompok. Yang kelompok pertama ahli ilmu. Di ahli ilmu ini terpercayanya macam-macam. Pecahan pertama di ahli ilmu ini tadi sudah merasa GR, guru itu tadi digambarkan dengan orang sakit. Sekarang itulah orang sakit seperti itulah orang fakih yang dia menguasai seluruh ilmu ibadah, macam-macam apal ibadah, sholat fardu, sholat sunat, mana yang disunatkan berjamaah, mana yang tidak disunatkan berjamaah, sholat sunat mana yang punya sebab, mana yang tidak punya sebab, sholat sunat mana yang begini apal dia, tapi tak melakoni sholat sunat. Dia tahu kejahatan ini tahu itu gue dosanya lebih gede timbang maksiat ini, tapi dia tidak menjauhi maksiat. Akhlak juga demikian, akhlak tercela, apal dia bisa membuat skema menerangkan jelas, tapi dia sendiri tidak berakhlak mulia, maka ini makhluk. Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan hawa nafsunya. Bukan Allah tidak bilang qad aflaha man ta'allama kaifiyat tadi. Jadi orang yang beruntung itu orang yang praktek membersihkan, mensucikan dirinya, bukan orang yang tahu bagaimana cara mensucikan. Itu juga bukan orang yang bisa mengajar orang lain bagaimana mensucikan, bukan yang mengetahui, bukan yang mengajar, tapi yang melakukan. Nah, Imam Ghazali jadi nek tak ada ini setan bisi gue bisi piye lho mosek coba mau alim fakih. Contoh yang disampaikan Imam Ghazali, jangan percaya ilmu sendiri itu, ilmu dibawai itu memang layuzil marot, tapi ilustrasinya memang tahu obat itu tidak menyembuhkan kalau obatnya tidak diminum, tapi nanti dulu. Wa inna mamaklakan yang kamu cari ini kan bukan obat seperti tadi. Yang kamu cari itu supaya dekat dengan Allah, setan di situ. Yang penting kan kamu dekat dengan Allah, dapat pahalanya Allah. Ilmu sendiri itu sudah berpahala. Nah, ilmu sendiri itu sudah mulia. Hadisnya banyak. Salah satu rekor video kamu itu banyak, terutama kamu pintar saja itu sudah mulia. Ngapain repot-repot dia melakukan? Kan ilmu saja. Hadisnya kan orang kan saya tidak perlu mengingatkan, kamu sudah hafal semua. Jadi ini mau ngalir. Nah, menghadapi apa serangan setan seperti ini, biasanya memang ini ngalim kawi. Jadi ngalim-ngaliman itu merasa tenang. Oh iya benar, memang orang berilmu, ilmu saja itu sudah mulia, alim saja itu sudah mulia. Tidak perlu berjuang untuk mengamalkan, tidak perlu. Jadi akan merasa tenang dan tidak jadi beramal. Tapi kalau si fakihnya ini pinter, dia bilang sama setan, balesi setan, setan kamu ini mengingatkan saya keutamaan ilmu. Iya, ngerti, saya juga ngerti hafal itu dalil-dalilnya. Tapi kamu tidak mengingatkan saya, membuat saya lupa bahwa orang alim itu ada kategorinya orang alim yang fajir,
yakni orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Kamu hanya memilihkan keutamaan ilmu dan orang alim, tapi kamu tidak terbuka, tidak terus menjelaskan orang alim yang fajir, yang tidak mau kok kamu sebut. Contohnya kan famasalul kalau. Jadi orang bodoh itu seperti anjing. Orang yang pintar tapi tidak mengamalkan itu seperti anjing. Kalau tidak anjing ya himar. Kan hina sekali ini. Saya kalau tidak mengamalkan ilmu kan saya hina seperti anjing dan himar. Itu Quran. Hadis banyak lagi. Itu bahkan hadis itu seburuk-buruk manusia itu ulama yang ini sudah dibahas itu di bab 1. Di bab 1 di juz 1 itu sudah. Jadi ini diserang oleh setan, itu tinggal apa respon kita. Allah berkata kita diri waktu emosional orang itu dari lain guru. Ya, tapi biasanya iya benar yang ngalim pak. Ngalim ini sangat loh, jadi payah loh. Ini si nauneng ngalim, aku gak ngalim ya orang ulang ya orang iso ngedono ngomong. Wis aku ngalim aja wis sebagian ulang ini akan begitu. Nah, ini makhluk pertama jenis GR guru pertama di firqah 1 dari sinfu alim. Kebujuknya terpercayanya seperti itu. Kalau Allah